Halo Giders, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin dari the whole K2G family. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Nah, ini kan udah beberapa hari nih ya setelah Lebaran. Mungkin lo nggak tahu, men. Jadi ini nih masa-masa krusial ya. Hari pertama Lebaran itu biasanya sama keluarga dulu, ya kan, ada sholat Id, ada ketemu sama keluarga inti. Kalau di keluarga gue tuh hari kedua Lebaran tuh mulai ke keluarga besar. Dan ada satu hal yang benar-benar penting dalam proses silaturahmi itu. Apa men itu men? Bagi-bagi salam tempel, men. Bagi-bagi salam tempel, itu klasik. Nah setelah 2 hari Lebaran itu, gue dari dulu di starting hari ketiga nih, itu gue punya duit tapi bingung mau beli apa. Nah kita hadir sekarang di video ini buat kalian yang antara baru dapat salam tempel cukup gede atau yang duit THR-nya saking gedenya masih nyisa, ya kan, masih nyisa, udah pulang kampung apa segala macam masih nyisa 20M gitu kan. Tapi bingung mau beli apa. Jadi kita intinya ngebantu buat mereka buang-buang duit, men. Oh enggak dong, enggak. Justru kita di sini membantu mereka untuk tidak buang-buang duit. Jadi kita mau kasih apa? Rekomendasi gadget yang layak kalian beli dengan menggunakan uang-uang yang kalian dapatkan dalam rangka Lebaran ini. Item yang kita bahas ini nggak cuma smartphone aja ya, meski yang di sini terpampang smartphone semua. Macem-macem, pokoknya gadget yang belakangan ini betul-betul mengena di kita dan kita pengen rekomendasikan kepada kalian. Oke, kita mulai yang pertama dari smartphone dulu deh. Realme 9 Pro Plus. Dengan harga 4 jutaan, dia menggunakan kamera utama yang mempunyai sensor flagship IMX766 ditandem dengan OIS. Dan itu gak cuma by spec doang ya, hasil fotonya itu kita benar-benar suka. Selain itu, spek lainnya juga menarik. MediaTek Dimensity 920, stereo speaker, layar AMOLED high refresh rate, kemudian charger 60 watt. Tapi bentar dulu, sebenarnya di range harga 4 jutaan ada satu lagi yang menarik, walaupun kita belum coba karena barangnya belum rilis, yaitu Vivo T1 Pro. Itu menggunakan prosesor 778G dan juga charging system 66 watt. Tapi emang berhubung kami belum coba, kami belum bisa rekomen, tapi kalian pantau juga yang satu itu. Next adalah iPhone 11. Sekarang lagi rame banget iPhone 11 seharga 8 juta di iBox walaupun yang 64GB. Tapi dengan harga 8 juta dapat iPhone yang modelnya udah kekinian, itu keren banget menurut gue. Cocok buat kalian yang mau baru masuk ke ekosistem Apple daripada beli iPhone SE 2022. Ya karena iPhone SE itu ya nggak tahu, mungkin buat mereka yang emang nyari smartphone super compact. Karena ya itu mungkin cocok ya, cuman buat kami berdua kurang cocok karena itu belum terlalu kecil sekarang. Udah kebiasaan yang mulai gede. Buat gue yang paling kecil, kira-kira paling segini kali. Yang paling make sense buat gue kalau nggak si Xiaomi 12 ini ya si Samsung S22 biasa. Walaupun kami nggak menampik, memang ada beberapa spesifikasi iPhone SE 2022 yang lebih tinggi dibandingkan iPhone 11. Kalau mau yang lebih up to date, lebih kekinian dengan spek yang benar-benar masa kini tapi harganya masih 9 jutaan, apalagi kalau bukan Realme GT2 Pro. Itu menurut gue keren banget ya, smartphone yang performance centric tapi surprisingly kameranya juga bagus. Dan rest of the spec menurut gue juga kece. Handphone gaming layarnya udah 2K men. Iya, layar 2K, ya chipsetnya Snapdragon 8 Gen 1, internal storage 256, RAM 12, baterainya 5000 mAh, chargingnya 65 watt. Pokoknya menurut gue cukup all-rounder buat smartphone yang sebenarnya performance centric. Dan jangan lupa, selain spesifikasi kece tadi, yang lebih menarik buat gue juga adalah desainnya yang benar-benar breakthrough, yang paper-paper itu loh. Biasanya kan kalau handphone yang performance centric, yang gaming-gaming kan kayaknya terlalu kaku gitu ya. Ini tuh mengedepankan elegan juga. Next, naik lagi ke angka 13 juta, apalagi kalau bukan Xiaomi 12 Pro. Ini adalah smartphone flagship dengan 3 kali 50 megapiksel kamera sensor di belakang. Dan gini men, kenapa gue mau banget masukin ini ke rekomendasi kita, ya kan? Karena ya ini smartphone kebanyakan yang megang gue sekarang, karena kebanyakan gue yang ngetes-ngetesin satu-satu. Dan ketika lagi ada acara, yang pertama keluar sekarang, ini beneran ya, pertama keluar dari tas gue adalah
yang gue pakai buat moto adalah Xiaomi 12 Pro ini. Karena kalau kalian belum lihat hasil kameranya itu cukup konsisten dengan jejak processing yang menurut gue minimal. Jadi ini sudah menjadi smartphone kamera andalan gue. Dan mungkin headline-nya lagi selain kamera tadi adalah sistem chargingnya yang 120 watt. Mandi sebentar langsung full 100%. Rest of the phone ya standar flagship lah ya. Layar udah QHD+, kemudian stereo speaker, Snapdragon 8 Gen 1 dan lain-lain. Satu men, kurang ya, masih pakai MIUI. Oke, dari 13 juta kita merangkak naik ke harga 18 sampai 20 jutaan men ya. Lompat coy, bukan merangkak coy. Ini adalah flagship yang gue juga pakai dan dia juga pakai. Gue pakai sebagai pendamping iPhone gue dan dia pakai sebagai daily driver bahkan men ya. Nomor utama. Ya intinya sih kalau kalian mau high end flagship, handphone ini sukses memberikan semuanya yang kalian mau. Ini dia berhasil melebur antara Samsung Galaxy S series dan juga Note series. Ya menurut gue ini smartphone yang paling all rounder di 2022 ini. Mau kerja bisa pakai beginian, mau main juga udah asik pakai Snapdragon 8 Gen 1, dan kameranya itu betul-betul versatile. Nah, sekarang kita masuk ke laptop nih. Di 2022 ini kita udah sempet review beberapa laptop. Dan yang menarik perhatian kami berdua salah satunya adalah HP Envy X360 Convertible yang 13 inch. Itu form factornya menarik ya, kecil gitu, lumayan kecil, terus convertible, bisa dilipat, touchscreen, dan udah pakai Ryzen 7 5800U. Udah lebih dari cukup buat most used scenario. Nah, kalau kalian punya budget lebih atau yang tidak terbatas, menurut kami langsung loncat aja ke MacBook Pro M1. Karena di rentang harga segitu, MacBook Pro M1 Pro udah legend banget. Baterainya pol, kemudian prosesornya udah nggak ada obat, kemudian layarnya juga gokil dengan mini LED. Ya, sebetulnya gue sebagai pengguna Windows daily, gue masih berharap ada laptop Windows yang bisa ngalahin laptop ini. Cuman kayaknya belum ada, Jack. Ya gue berharap sebaliknya ya. Nah, ini break dulu. Dari tadi kan gadget-gadget yang ada layarnya, yang berlayar. Nah, sekarang kita coba masuk yang gak ada layarnya dulu nih. Kita masuk ke produk yang recently gue betul-betul terkesima. Dashcam 70 My M500. Di benak gue tuh biasanya dashcam tuh masangnya ribet, makanya sulit. Kemarin begitu gue nyobain dashcam yang satu ini, itu masangnya super duper simple, makainya super duper simple, koneksinya pun super duper simple. Dan yang paling keren menurut gue adalah hasil footage-nya, hasil footage-nya itu dynamic range-nya dapet. Jadi gue sempat pakai dashcam dulu. Problemnya adalah ketika kita nyetir ngadep ke matahari, itu orang-orang depan kita ya jadi siluet semua gitu ya. Nah, sementara ini nggak ada shadows-nya, itu cukup keangkat, jadi informasi yang kita mau dapetin dari dashcam itu ya tetap kelihatan. Gitu. Detailnya kita udah bahas di full reviewnya. Basic feature-nya itu udah lebih dari cukup, dan kalau kalian mau lebih advance juga tersedia fitur-fitur canggihnya. Ada satu produk lagi nih men, lo belum coba dan mungkin lo nggak tertarik nyoba juga. Itu adalah DAC. Gue kebetulan kemarin baru beli earphone wire. Earphone wire Sennheiser HD560S. Dan berhubung smartphone Android sekarang kebanyakan gak ada headphone jack, kita butuh yang namanya DAC. Kalian bisa sih beli DAC USB-C dongle DAC yang cuman harganya 100.000 atau lebih. Tapi ketika dipasangkan dengan earphone yang kayak si HD560S itu yang butuh power besar dan butuh kualitas decoding yang bagus, itu kayaknya kita butuh DAC yang lebih berkualitas. Dan akhirnya kemarin gue beli iBasso DC05. Itu suaranya suaranya tuh bener-bener pure. Jadi earphone yang gue beli itu suaranya tuh bener-bener netral. Dipasangin sama itu suaranya itu nggak berubah dan itu bener-bener netral, cuman powernya lebih berasa. Sound stagingnya juga jadi asik lah pokoknya. Jadi kalau kalian memang nyari mulai mau step up audio game kalian dengan menggunakan smartphone, ya gue merekomendasikan si iBasso DC05 ini.
Harganya kurang lebih 800 ribuan. Emang nggak murah, tapi sangat-sangat berguna untuk melevel up kualitas audio yang kalian pengen rasain. Mumpung ngomongin soal audio, kita kebetulan dikasih parcel lebaran sama Realme. Salah satunya isinya adalah Realme Buds R3. Dan ketika gue cobain, gue betul-betul surprise, man. Karena yang pertama tuh, ANC-nya tuh gokil banget untuk tentang harga 600 ribuan. Nah, gue coba simpelnya ya, begitu dapat, gue pengen cobain ANC-nya, gue duduk di samping kipas angin, itu begitu gue pasang, gue hidupin ANC, suara kipas anginnya, blep, gone. Di situ gue langsung berpikir, wah ini gokil juga ANC tentang harga 600 ribuan, tapi bisa bekerja sewah ini. Dan sound quality-nya juga gue bisa bilang above average, nggak berasa earphone TWS murahan ya. Walaupun ya mungkin arahnya lebih ke arah bassy gitu ya. Dan yang gue suka juga, desainnya stylish. Next kita masuk ke premium mid-range TWS. Ada satu TWS dari Audio Technica yang baru kami beli tapi belum sempat review. Itu adalah ATH CKS 50 TW Solid Bass True Wireless Headphones. Ribet namanya ya. Tapi dari namanya udah ketahuan, ini adalah TWS-nya lu. Oh, oke. Buat bass head ya? Iya, buat bass head. Karena suaranya itu, bassy-nya tuh, gue nggak bilang bassy kayak apa ya, kayak TWS murah gitu sih, nggak. Bassnya tuh enak banget, cuman ya gede banget, bener-bener tendang banget gitu. Di luar bass, sebenarnya sound quality juga bagus banget untuk harganya. Beberapa hal yang perlu kami highlight adalah kodeknya menggunakan aptX Adaptive, kemudian udah ada low latency mode dan aplikasinya betul-betul rich. Di luar itu juga ada ANC yang cukup efektif. By the way, soal low latency mode tadi, bener-bener gue sekarang main game tiap malam, gue jadinya pakai itu. Which sebenarnya ini suatu hal baru buat gue, main game pakai TWS yang dikeluarkan sama brand audio ternama. Biasanya soalnya TWS yang punya game mode atau low latency mode justru TWS dari brand HP. Kayak misalnya Realme atau TWS Xiaomi itu kan ada game mode-nya kan. Tapi ini brand ternama ngasih low latency mode kayak gini, menurut gua suatu hal yang ya akhirnya lah. Harganya ini berada di rentang harga 2,3 jutaan. Jadi walaupun premium masih cukup affordable. Kalau si ATH tadi bisa dibilang premium mid range. Kalau buat high end-nya TWS, ya gue walaupun ini tahun lalu punya ya, gue masih baru bisa merekomendasikan Bowers & Wilkins PI7 yang memang realitanya susah didapat di Indonesia. Kenapa gue masih bilang itu yang paling baik? Karena baru-baru ini gue beli B&O EQ, dan itu gue nggak puas, masih kalah sama PI7. XM4, PF1000 XM4, sound quality-nya masih kalah sama si PI7. Dan ya gue intinya udah nyoba beberapa TWS ultra premium, masih belum bisa ada yang ngalahin sound quality-nya dari Bowers & Wilkins PI7. Berarti ini yang udah pernah gue coba dan gue review juga ya tahun lalu ya? Masih menurut gue sound quality-nya masih paling best-nya adalah itu untuk wireless earphone. Dan juga seingat gue waktu gue coba tuh case-nya kan spesial tuh, bisa ngapain ya, lupa gue. Itu case-nya, jadi lo bisa colokin case-nya ke device apapun dan menjadikan itu sebagai transmitter Bluetooth. Ya jadi no latency, bahkan yang tidak mendukung Bluetooth sekalipun. Jadi lo colokin ke misalnya gitu ya, CD player lama lo, terus lo mau dengerin pakai PI7 lo, di sini bisa. Mantap. Oke, terakhir kita balik lagi ke gadget yang berlayar. Dan kali ini layarnya nggak main-main, gede. Yang pertama adalah iPad Air 5 yang recently gue coba. Dan gue sangat impress ya, ini harganya kurang lebih 10 jutaan di Tokopedia. Bener-bener powerful, SoC-nya udah menggunakan basic yang sama dengan MacBook M1 series. Ya udah tau lah bagaimana powerfulnya SoC M1 series dari Apple ini. Kemudian sekarang udah ada fitur 5G dan juga kamera depannya menggunakan teknologi center stage yang berguna buat group meeting. Jadi kalau kalian berada di ekosistem Apple dan pengen beli tablet kekinian dengan budget 10 juta, menurut gue nggak perlu lirik kanan kiri beli iPad Air 5. Itu kan kalau ekosistem Apple. Kalau di Android-nya, krim dari tablet Android tahun ini ya menurut kami jatuh pada, apalagi kalau bukan Tab S8 Plus ya. Bukan yang Ultra, yang Ultra itu kegedean, yang Plus tuh pas. Dan di luar speknya yang jelas udah ala flagship Android, yang paling gue suka adalah desktop mode-nya yang bener-bener bisa ngerubah tampilan OS jadi bener-bener kayak desktop PC, kayak laptop PC gitu. Ada start menunya, ada apa segala macam.
Oke, jadi itu adalah beberapa barang yang K2G rekomendasikan buat kalian ngabisin duit THR. Jadi itu barang-barang memang benar-benar ngena di hati. Gak cuman bagus, cuman benar-benar mengena. Mayoritas barang yang kita sebut tadi udah kita review dan linknya ada di deskripsi kalau kalian mau nonton lebih lanjut. Untuk link pembeliannya ya kalian coba cari sendirilah Di marketplace favorit kalian. Alright, gitu aja dulu video dari kami. Gue Alesa. Gue Satish and this is K2G. Tunggu transmission kami yang berikutnya. Bye guys.